Haleluya. Haleluya, saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tapi saya yakin dan percaya, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi saya meyakinkan saya dan saudara, jangan pernah engkau, saya dan saudara takut dengan keadaan, panik dengan keadaan. Yakin dan percaya, Tuhan pasti menyertai saya dan saudara. Yakin dan percaya, Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan buat saudara sekalian atau orang percaya dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang menguatkan saya dan saudara. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi panutan di dalam kehidupan orang percaya. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan adalah firman yang begitu mulia di dalam kehidupan saya dan saudara. Yakin dan percaya, saudara terkasih, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, tetapi saya berkata, jangan pernah engkau panik. Sandarkanlah kehidupanmu, bergaullah kepada Tuhan, ya. Karena di dalam Tuhan ada spirit. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Artinya saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di tengah-tengah dunia saat ini yang membuat kita semakin panik dengan keadaan, tapi engkau yakin dan percaya, karena Tuhan pasti menyertai saya dan saudara dimanapun engkau berada, pekerjaan apapun yang engkau kerjakan, ya. Tetapi saya meyakinkan bahwa Tuhan pasti menolong. Haleluya, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum saya membagikan buat kita semua kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu saudaraku terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah pada saat ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, pada saat ini kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman-Mu yang begitu mulia di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah penolong di dalam kehidupan kami. Di saat kami jatuh, karena firman-Mu yang selalu membimbing kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang beriman, bukan kami hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami juga sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, hanya kepada Engkau. Oleh sebab itu di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sebagai orang berdosa, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Perbuatan kami, tutur kata kami Tuhan, agar kami menerima, agar kami mendengarkan firman-Mu atau sabda-Mu Tuhan. Menyiapkan nanti kami merubah masa depan kami, merubah pola pikir kami, merubah rencana-rencana kami, hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dekatkanlah diri kami Tuhan, lebih dekat lagi hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saudaraku yang terkasih, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita, berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Artinya saudaraku yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ya, bukan hanya sebagai pendengar saja saudara, itu firman Tuhan berkata, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apapun yang keluar dari bibirmu saudaraku terkasih, ya, itu berasal dari Tuhan. Kata-kata fitnaan, kata-kata caci maki, itu berasal dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, ya, harus menjaga bicara, ya, menjadi orang yang bijaksana, ya, bukan menjadi orang pencemooh, menjadi orang pemfitnah, tetapi sebagai orang yang takut akan Tuhan, selalu berhati-hati di dalam
berkata-kata. Pada saat ini saudara terkasih, saya ingin membagikan buat kita semua kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, saudara. Ya, kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Ini hanya satu ayat saja. Mungkin kitab Amsal ini sering kita mendengarkan, bahkan sering kita membacakan, ya, di saat kita mengalami ada masalah, di saat kita punya, ya, problema demi problema. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara terkasih, yang bisa menguatkan saya dan saudara, peganglah firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan, karena janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah, saudara. Saya yakin percaya itu. Saya yakin percaya. Firman Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ketika kita berdoa, ketika kita, ya, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa saya dan saudara. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudara. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Alkitab memberi, saya bacakan buat kita semua, saudara terkasih. Ya, Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudara terkasih. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan kitab Amsal ini adalah saya mengambil satu topik atau mengambil satu tema, yaitu adalah segera akhirilah pergaulan burukmu, baik itu anak muda, baik itu yang sudah dewasa atau orang tua. Tapi akhirlah pergaulan burukmu. Akhirlah hal-hal yang tidak, ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadilah orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bal, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Ya. Milikilah pikiran Kristus, ya, serupa dengan Kristus. Ya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, izinkanlah Tuhan yang berbicara. Ya. Hidup saya dan saudara kepunyaan Tuhan. Hidup saya dan saudara miliknya Tuhan. Sekali lagi, saudara terkasih, tema dari kitab Amsal ini adalah segera akhiri pergaulan burukmu, saudara terkasih. Ya, kita melihat kata-kata bijak, lawan dari kata bijak adalah cemooh, saudara terkasih. Ya, atau bodoh. Saya kena percaya orang yang hidup dalam Tuhan tidak ada kata kebodohan, tetapi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang memiliki integritas untuk membangun kepribadian di dalam Tuhan. Sudahkah saudara menjadi orangnya bijak di dalam Tuhan? Sudahkah saya dan saudara meninggalkan keduniawian saya dan saudara? Koreksi diri kamu. Koreksi. Saya mengoreksi diri saya, saudara. Begitu juga orang percaya, dimanapun berada pada saat ini. Saya meyakinkan, saya menekunkan, jangan pernah kau takut dengan keadaan seperti itu. Ya. Sekalipun masa lalumu suram, masa lalumu buruk, tetapi ketika engkau memandang Tuhan, ketika engkau berpaling kepada Tuhan, bahwa engkau mengambil satu kebijakan yang baik, tinggalkan masa lalumu itu. Karena masa lalumu membuat Anda semakin kecewa. Karena masa lalumu membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Pandanglah masa depan. Milikilah pikiran Kristus. Saudara akan terkasih, ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan, saudara, mungkin sering saudaraku mendengarkan pepatah ini yang luar biasa, saudara akan terkasih, ya. Pepatah ini adalah, tunjukkanlah kepadaku sahabat-sahabatmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Apa artinya itu, saudara? Ya. Artinya, saudara akan terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat pepatah ini adalah, ya, saya dan saudara, ya, hendak mengesankan, hendak menegaskan di dalam kehidupan saya dan saudara, ya, bahwa kehadiran orang-orang terdekat atau sahabat kita, teman kita, keluarga kita, famili kita sekalipun, saudara terkasih, terdekat akan apa, saudara? Berperan, melibatkan, ya, mereka terlibat
Karena mereka saudara kita. Karena mereka sahabat kita. Karena mereka famili kita. Mereka terlibat, saudaraku terkasih, ya, untuk menuntun, ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, untuk membimbing saya dan saudara ke jalan yang benar. Itulah sahabat kita ketika kita jatuh. Itulah sahabat mengingatkan kita ketika kita jatuh, ketika kita kecewa. Itulah teman kita mengingatkan kita. Itulah keluarga kita yang mengingatkan kita, ya, famili kita mengingatkan kita bahwa hal-hal yang kita lalu lakukan atau perbuatan yang kita lakukan, bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Senangkan hati Tuhan, saudara terkasih. Semasa kita ada di dunia ini, kita harus menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita harus merasakan cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Berpikirlah setiap saat tentang Tuhan, setiap detik tentang Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, saya yakin dan percaya, saudara terkasih, ketika kita memiliki pikiran Kristus, bahwa kita bebas dari hal-hal kekhawatiran, hal-hal keburukan, hal-hal memfitnah. Oleh sebab itu, saudara terkasih, sering kita di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menjalankan, saudara terkasih, atau menjalaninya setiap hari, saudara terkasih, ya, di dunia ini kita semua membutuhkan. Apa yang kita butuhkan? Teman kita, sahabat kita, orang tua kita, ahli kita, keluarga kita. Tentu kita semua membutuhkan, saudara terkasih. Kita membutuhkan semua, ya. Atau orang lain, atau orang yang terdekat dengan kita. Karena kita atau saya dan saudara tak akan bisa hidup seorang diri saja, saudara, ya, tanpa bantuan orang lain, ya. Saya dan saudara tidak bisa hidup sendiri, ya. Rencanamu libatkan orang lain, ya. Motivasi boleh beribu-ribu kata, beribu-ribu kalimat, tapi tindakan yang kita ambil adalah menjadi orang yang bijaksana lewat kata-kata motivasi, ya. Masukan boleh datang, silakan, saudara terkasih, ya. Bimbingan boleh datang, silakan terima, karena konsekuensinya punya tekad bahwa kita hidup di dalam Tuhan, ya. Segera akhiri pergaulan burukmu, artinya masa lalumu, perbuatanmu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita tinggalkan, ya. Lewat ucapan kita, lewat kata-kata kita, kata fitnaan kita, kata cacian kita, membunuh dan lain sebagainya, tinggalkan. Itulah yang Tuhan mau, ya. Ubah hidupmu menjadi masa depan yang gilang gemilang. Ubah hidupmu menjadi masa depan yang begitu luar biasa, ya. Saya berkata, orang yang takut akan Tuhan, saudara terkasih, ya, segala sesuatu rencananya Tuhan pasti mendengarkan, ya. Ketika engkau percaya, ketika engkau yakin dengan doamu, Tuhan pasti mendengarkan. Karena doa saya dan saudara sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya, saudara terkasih, ya. Inilah salah satu ucapan, ya, Raja Salomo, saudara terkasih, ya. Raja Salomo, dia tahu bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan di Tuhan, dia tidak mau melakukan, ya. Dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semasa kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik, mengasihi sesama manusia, tidak membedakan agama dengan agama, ya, suku demi suku, tetapi kita harus saling mengasihi, ya. Pikiran saya dan saudara jauh dari keburukan. Itulah yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah yang pertama, saudara terkasih, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang cinta akan Tuhan. Sudahkah saya dan saudara menjadi orang yang taat? Sudahkah saya dan saudara menjadi orang yang berhikmat? Sudahkah saya menjadi orang yang mengasihi? Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya. Nah, kehadiran orang lain atau teman-teman kita, sahabat kita, saudara terkasih, atau famili kita, saudara terkasih, ya, sangatlah perlu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita saling membutuhkan, saudara terkasih.
Ya. Manusia itu punya keterbatasan, manusia itu punya kelemahan. Makanya ada teman kita. Ya. Tetapi yang lebih utama, andalkan Tuhan. Pandang Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan, tetapi dekatkanlah diri saya dan saudara kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada power yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Spirit, ya, yang kita dapatkan. Itu orang yang takut akan Tuhan, saudara terkasih, ya. Saudara terkasih, sebagai dasar untuk membangun komunikasi saya dengan saudara terkasih, ya, dalam satu hubungan kepada keluarga saya dan saudara, atau kepada teman-teman kita adalah, atau kepada orang lain, itu adalah suatu peringatan kepada saya dan saudara untuk berlaku atau untuk menjadi orang bijak. Ya. Teman kita punya kelemahan, kita juga menjadi orang bijak. Kawan kita, keluarga kita punya kesalahan, punya keburukan, tetapi kita menjadi yang nomor satu adalah menjadi orang yang bijak, ya, menjadi panutan, menjadi contoh di dalam keluarga. Ya, itulah yang Tuhan mau. Ya. Itulah yang Tuhan mau. Saya merasa, ya, bahwa orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lamanya, tapi dia akan merasakan, dia akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia akan menikmati, ya, otoritas di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Rasul Paulus memperingatkan saudara terkasih, ya, jemaat Korintus pada saat itu. Ya. Kita pernah mendengar, ya, tentang penjelasan-penjelasan dari hamba-hamba Tuhan. Ya. Bagaimana Rasul Paulus memperingatkan atau mengingatkan jemaat di Korintus. Ya. Janganlah kamu sesat. Ya. Artinya apa, saudara terkasih? Ya. Jangan saya dan saudara terjerumus ke hal duniawi. Kemabukan, penjudian, perzinahan. Itu Tuhan tidak senang. Dan lain sebagainya, masih banyak hal. Tetapi yang lebih nomor satu, tapi yang lebih utama yang Tuhan mau, pandang Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, itulah yang Tuhan mau. Ya. Semua saya dan saudara punya, ya, masa lalu. Masa lalunya begitu suram, begitu buruk. Tetapi ketika kita mengambil, atau saya dan saudara mengambil satu komitmen bahwa saya hidup di dalam Tuhan, bahwa tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mengambil satu keputusan bahwa saya mau benar-benar melayani Tuhan. Mengambil satu keputusan bahwa saya benar-benar menjadi orang yang berhikmat di tengah-tengah dunia. Mengambil satu keputusan, mengambil satu integritas yang luar biasa, bahwa saya mau menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Itulah yang Tuhan mau. Segeralah akhiri pergaulan burukmu, perselingkuhanmu, ya, kebencianmu kepada sesama, kepada temanmu. Akhirlah pergaulan itu, akhirlah keburukan itu. Itulah yang Tuhan tidak mau, ya. Tetapi yang Tuhan mau, ya, senangkan hati Tuhan, pujilah Dia, hai jiwaku. Tubuh saya dan saudara hanya untuk Tuhan. Tubuh saya dan saudara adalah dipenuhi dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Tubuh kita adalah darahnya Tuhan. Ya. Makanya Tuhan menciptakan saya dan saudara menjadi serupa, segambar dengan Dia. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang, ya, seperti pemabuk, tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka karakter kita juga seperti orang pemabuk, seperti orang
suka berantem. Hobinya suka berantem. Ya? Seperti orang kita bertemu dengan orang perselingkuhan, perjudian, dan lain sebagainya. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudara akan terkasih, bahwa kita juga sama seperti mereka. Tapi saya kena percaya sebagai orang beriman. Ya. Tidak ada yang namanya seperti kemabukan. Ya. Jauh dari pikiran. Ya. Jauh dari paradigma. Jauh dari yang Tuhan tidak senang. Tapi yang Tuhan senang adalah yang terutama, pujilah Dia, hai jiwaku. Kita harus memuji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih, di lewat perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, janganlah kamu sesat. Ya. Sesat tentang hal-hal keburukan. Ya. Tapi saudaraku terkasih, bergaul, ya, pergaulan buruk atau merusak pergaulan baik. Kalau kita salah bergaul, maka itulah merusak pergaulan. Kalau kita salah bergaul yang tidak baik, ya, maka merusak pandangan kita ke depan. Tapi kalau kita bergaul orang yang bijak, tapi kita menjadi bijak, kita menjadi bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, bahwa hidup saya dan saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya akan percaya, saudara terkasih, kita harus menekuni dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara terkasih. Ya, bergaul dengan Tuhan, bahwa hidup saya dan saudara akan diberkati, ya, akan menerima hikmat seperti yang Amsal ini, saudara terkasih. Ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya. Ketika saya dan saudara bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, hidup saya dan saudara orang yang takut akan Tuhan. Ketika saya dan saudara bergaul dengan orang penjudian, mau hidup saya dan saudara menjadi orang penjudian. Ketika saya dan saudara menjadi orang yang memfitnah kata-kata, memfitnah siapa saja, tapi saya dan saudara menjadi orang penfitnah. Tapi yang Tuhan mau adalah siapa yang menjadi orang bijak, menjadilah bijak. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang kedua, saudara, tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Artinya, kalau kita berteman dengan orang yang salah, berarti kita juga menjadi orang yang bodoh. Nah, teman boleh banyak, saudara, tapi kita harus memilih. Kita harus memilih. Ya, memilih, dipilih, dan menentukan. Cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, tapi Anda harus memilih, menentukan, dan dipilih. Sama siapa saya dan saudara berteman. Ya, sama siapa saya dan saudara bergaul. Yang terutama adalah bergaul dengan Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara terkasih. Ya, berawal dari membangun sebuah kelemahan, saudara terkasih. Ya, salah satu pergaulan adalah pergaulan buruk. Bagaimana kita mengatasi pergaulan buruk itu? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Banyak orang akhir-akhir ini, saudara terkasih, terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti seksual, kemabukan yang tadi, dan lain sebagainya. Terjerumus dalam keadaan narkoba, ya, terlibat dalam penipuan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Masih banyak hal, saudara terkasih. Apakah itu menjadi orang bijak? Tentu tidak, saudara. Itulah yang merusak pergaulan saya dan saudara. Itulah yang Tuhan tidak mau. Ya. Tetapi yang Tuhan mau, takut akan Tuhan. Berhati-hatilah, saudara terkasih. Kita harus berhati-hati. Ya. Apalagi di zaman ini, di zaman sekarang, saudara terkasih, yang sebab canggih teknologi, saudara terkasih. Lewat media, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat YouTube-an, lewat WhatsApp. Ya. Kita harus berhati-hati di mana membangun hubungan. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berkomunikasi, ya, bisa dilakukan dengan amat mudah, saudaraku, zaman sekarang, karena teknologi makin canggih. Ya. Seperti yang contoh aja, FB, ya, FB, WhatsApp. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya
kita harus memilih, dipilih dan menentukan. Itulah yang Tuhan mau, ya, dan lain sebagainya, ya, tanpa kita mengetahui saudara akan terkasih, ya, siapa orang itu yang sesungguhnya. Kita belum mengenal dia, lalu kita bergaul dengan dia. Kenali dulu karakternya, kenali dulu sifatnya, bangun komunikasi yang baik, baru kita berteman, ya. Ketika kita mengetahui karakternya bahwa pikirannya pikiran buruk, ya, atau seyogianya, semaunya dia omongin, bahwa saya berkata tinggali orang seperti itu, ya, itu orang yang menjerumuskan engkau dalam neraka, saudara terkasih, ya. Tetapi orang yang menjadi bijak, dia membangun keimanan Anda, menguatkan Anda, memberikan solusi kepada masalah Anda. Tapi itulah orang yang bijak. Anda bisa bergaul, Anda harus pandai-pandai untuk bergaul, saudara. Memilih teman, memilih sahabat. Sahabat itu tidak semuanya benar. Teman itu tidak semuanya benar. Tapi kita pilihlah sahabat yang baik, ya, itulah yang Tuhan mau. Sahabat kita adalah sahabat Yesus Kristus. Saudara terkasih, ada beberapa alasan mengapa, ya, para, ya, atau orang percaya pada saat ini, ya, atau juga kebiasaan ini orang muda-mudi, saudara terkasih, ya, anak muda zaman sekarang luar biasa, saudara terkasih, ya, mencari teman yang bisa menyenangkan hatinya, ya, dengan siapa saja yang penting bisa menyenangkan hatinya, ya, mungkin saja menurutin kemauannya, apa yang dia mau temannya juga menuruti. Apakah itu orang bijak? Saya pikir itu adalah bukan orang bijak, ya. Tetapi yang menjadi orang bijak selalu hidup di dalam Tuhan. Apapun yang dia ucapkan selalu firman Tuhan. Apapun yang dia imankan selalu firman Tuhan. Karena pengharapan saya dan saudara ada di dalam Tuhan, ya. Tanpa mempertimbangkan kehidupan saya dan saudara, ketika kita memilih teman atau siapa saja, kita juga harus punya konsekuensi, saudaraku yang terkasih. Kita punya pertimbangan kepada siapa kita bergaul karib. Yang pertama, saya ingatkan kepada Tuhan, ya. Keluargamu jauh dari Tuhan, bawalah keluargamu takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Karena memang pada dasarnya, saudara terkasih, ya, banyak atau kita atau saya sendiri, saudara akan terkasih, ya, yang ingin mencari teman yang bisa, ya, menyenangkan hati. Saya mencari teman yang pertama yang takut akan Tuhan, ya. Ketika saya punya kesalahan, bisakah teman saya itu yang takut akan Tuhan memberikan satu motivasi atau menjadi orang yang bijak di tengah-tengah atau masalah yang sedang saya hadapi? Ya. Boleh saja kita berteman, tapi kita harus memilih, ya. Yang terutama mengetahui karakter, selalu membangun keimanan saya dan saudara, ya. Selalu memberikan hal-hal yang terbaik pada saya dan saudara, ya. Saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini, dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita, atau yang saya simpulkan dari pembacaan Amsal pasal 13 ayat 20 ini, saudara akan terkasih. Yang pertama yang saya bagikan adalah karena memang pada dasarnya saya dan saudara adalah apa, saudara akan terkasih, yang ingin mencari teman yang baik. Kita harus mencari teman yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara akan terkasih, ya, tidak perlu merasa kecewa. Ya, tidak perlu merasa kecewa dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya, ya, saudara akan terkasih, biasanya karena ada suatu hal, ya, yang membuat hati saya dan saudara terluka, ya, dan putus asa. Tetapi saya berkata, tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa, tidak perlu bimbang, tidak perlu kecewa, ya. Orang yang takut akan Tuhan tidak perlu ada kata putus asa. Yang ketiga, saudara terkasih, pergaulan yang baik akan membawa kebahagiaan, saudara terkasih,
ya dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita bergaul dengan orang bijak, maka pikiran kita menjadi orang bijak. Ketika kita bergaul dengan orang bercemooh, maka pikiran saya dan saudara menjadi orang yang cemooh. Yang selanjutnya saudara terkasih, salah satu yang membagikan ya, dari kehidupan saya dan saudara adalah seorang, atau saya dan saudara adalah apakah dia menempatkan seorang, apakah saya dan saudara menempatkan teman yang baik. Teman yang baik saya dan saudara adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu yang terutama. Ya, kita mendapatkan sahabat saudara terkasih yang tepat dan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita tak bisa menjalankan. Ya, apa yang kita jalankan? Menjadi pengikutnya Tuhan. Ya, kita sebagai ahli warisnya Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menjadi pengikut Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Menjadi pengikut Tuhan. Ya, pergaulan buruk adalah yang saudara terkasih, pergaulan yang negatif dan tidak apa saudara terkasih, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi di Amsal pasal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ya, ia akan menanggung akibatnya. Ya. Tetapi siapa takut kepada perintah akan menerima balasan. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima hikmat yang luar biasa. Orang yang hidup dalam Tuhan akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Setiap pergumulanmu, setiap doamu, libatkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Masalah-masalah apapun yang sedang kau hadapi, cobaan-cobaan yang sedang kau hadapi, tetapi libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, ya. Karena di dalam Tuhan ada spiritual yang luar biasa, ya. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan yang baru. Saya ingin percaya, dimanapun orang percaya pada saat ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, yang bisa menguatkan saya dan saudara, segeralah akhiri pergaulan buruk. Tapi pergaulan buruk itulah yang merusak pergaulan atau perbuatan yang baik saya dan saudara. Tetapi yang Tuhan mau, yang pertama, teman saya dan saudara adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya.